Saya Nitastia Putri dari lokal P6E. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara yang diawali dengan yang pertama yaitu proses masuknya Islam ke Asia Tenggara. Nah, di sini Islam masuk ke Asia Tenggara itu disebarluaskan melalui jalur perdagangan dan juga para kaum sufi. Nah, di sini juga Islam masuk ke Asia Tenggara dengan jalan damai. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu teori kedatangan Islam di Arab, yaitu melalui perdagangan. Yang kedua, teori kedatangan Islam di Asia Tenggara dari Cina, yang dimana di sini menjadi pusat perdagangan. Dan juga yang ketiga yaitu teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari India. Ya, di sini hubungan dagang Asia Tenggara dengan India yaitu telah terwujud sejak lama, dan juga hal ini memberikan peluang bagi pedagang Islam India untuk menyebarkan Islam. Next. Selanjutnya yaitu yang ke C, yaitu cara-cara datang dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Dari sini saluran-saluran Islam yang berkembang ada beberapa. Di antaranya itu pertama saluran perdagangan, yang kedua yaitu saluran perkawinan, yang ketiga saluran tasawuf, yang keempat saluran pendidikan, yang kelima saluran kesenian, dan keenam saluran politik. Nah, selanjutnya itu ada 3 teori yang dapat membantu memperjelas tentang penerimaan Islam yang sebenarnya. Yang pertama yaitu menekankan peran kaum pedagang yang telah melembagakan diri mereka. Yang kedua yaitu menekankan peran kaum misionisari dari Gujarat. Yang ketiga yaitu lebih menekankan makna Islam bagi masyarakat umum. Next. Lagi selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan Islam. Yang pertama, kehadiran para pedagang muslim yang diawali dari tanggal 7 sampai 12 Masehi. Nah, di sini fase ini diyakini sebagai suatu permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pedagang muslim dengan penduduk setempat. Yang kedua yaitu terbentuknya kerajaan Islam pada 13 sampai 16 Masehi. Nah, di sini pada fase kedua ini Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Pusat kekuasaan Islam itu ya seperti pusat perdagangan yang telah tersebar luas di Asia Tenggara. Yang selanjutnya itu pelembagaan Islam. Nah, di sini pada fase ketiga ini sosialisasi Islam semakin tak terbendung lagi masuk ke pusat-pusat kekuasaan. Nah, di sini juga merembes terus sampai hampir ke wilayah seluruh wilayah yang ada di Asia Tenggara. Bahkan bukan cuma itu, bisa juga tersebar luas di daerah manapun. Next. Nah, di sini kita dapat mengambil suatu kesimpulan dari sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Nah, di sini disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan Arab dan Turki, dan juga Islam masuk ke Asia Tenggara dengan jalan damai serta terbuka tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat Asia Tenggara. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.